sempat terdampak, itu terkena banjir di daerah Batu Bulan, di mana mobil itu sempat terendam air dari pagi sekitar jam 5, hampir 8 jam terekspos di banjir. Untuk mobil ini posisi sekarang sudah bisa hampir pulih 100% tanpa ada kerusakan yang major. Sekarang kan karena sudah mulai kebutuhan mobil listrik, tentu bicara tentang pengisian baterai gitu. Bagaimana Bapak-Bapak melihat ini di Bali khususnya? Kita memiliki kolam kecil yang bisa kita expand. Jadi di saat terjadi masalah dengan baterai, kita bisa langsung submerge atau cemplungkan baterai itu ke kolam. Di lindas baterainya ini sama truk 50 ton, mobil yang dipasangin baterai yang habis dilindas itu pun bisa langsung jalan lagi. BYD akan memberikan towing gratis ke charging terdekat, Pak. Semeton Tribuners, kembali lagi dengan Ojan di sini, dan kali ini kita sedang berada dalam satu podcast. Kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Gusdi dan Pak Reza. Halo. Dari BYD Harmoni Ngurah Rai. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Ojan. Ya, hari ini kita akan mengulas tentang BYD, Pak. Ya, karena Bapak-bapak spesialis kami undang untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya Semeton Tribuners yang berada di Bali, dan kenapa masyarakat Bali akan dan harus atau perlu menggunakan BYD. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu, kapan sebetulnya BYD itu masuk di Indonesia dan di Bali, Pak? Halo Tribuners, izin Gusdi cerita sedikit tentang BYD ya. Mungkin saya akan ngambil dari BYD-nya itu sendiri siapa, dan juga baru kita akan masuk ke BYD di Indonesia, dan terakhir kita BYD-nya di Bali. Oke. BYD sendiri itu kepanjangannya dari Build Your Dream. Itu berdiri di Shenzhen di China. Itu di tahun 95 sebagai perusahaan baterai. Tapi sampai dengan detik ini BYD sendiri tidak hanya berbicara di baterai, kita juga punya mobil, kita punya Skytrain, kita punya bus, dan masih banyak lagi industri yang lain yang terutama berhubungan dengan energi terbarukan. Karena BYD sendiri punya visi, punya misi adalah menurunkan 1 derajat Celcius suhu bumi. Caranya gimana? Dengan menggunakan alat, mobil, dan sebagainya yang menggunakan energi baru terbarukan. Sehingga kita bisa mengurangi jejak karbon. Itu yang pertama. Nah, BYD ke Indonesia itu di tahun 2024. Start di Januari, kita pertama kali display seal itu di IMS, International Indonesian Motor Show, betul. Sedangkan kita, di 2025 jadinya Januari ya, maaf. Oke, 2025 di IMS Motor Show itu display, dan delivery pertama BYD di Indonesia itu di bulan Juli tahun 2025. Dan di Bali sendiri, dealer pertama itu adalah dari kami, BYD Harmoni Ngurah Rai, yang berdiri di tanggal 2 September 2025. Apa sih sebetulnya kelebihan daripada mobil-mobil BYD ya? Karena banyak sekarang mobil-mobil electric vehicle yang ada di Indonesia. Apa keunggulan dan keunikan daripada mobil produksi BYD? Untuk spek teknis mungkin saya serahkan ke Pak Reza, membantu saya. Jadi kenapa harus BYD? Pertanyaan utamanya kan itu mungkin ya. Kenapa harus BYD? Pertama, kayak BYD ini punya banyak core. Salah satunya ada blade baterai. Nah, di blade baterai ini baterai yang paling mutakhir menurut saya pribadi saat ini. Ya, dari BYD itu sendiri. Kenapa? Karena di blade baterai ini kita udah lulus uji kayak nail penetration test. Mungkin banyak orang mikir, wah, mobil EV takut nanti kebakaran, korslet, apa segala macam seperti itu kan. Tapi, nah dari hasil nail penetration testnya, bahkan di tesnya tuh sampai ditusuk dia. Ditusuk, kalau baterai kita itu nggak ada ledakan, nggak ada keluar asap sama sekali. Seperti itu. Jadi, baterai BYD itu aman. Terus, orang banyak juga yang mengkhawatirkan untuk usia pakai dari mobil listrik itu sendiri kan. Kayak, oh pakai mobil listrik ini pasti sampai hancur. Nah, hancurnya ini
kapan seperti itu kan. Sedangkan dari BYD ini sendiri dia udah ngetes baterai kita minimal banget itu sampai di angka 3000 cycle. 3000 cycle itu satu cycle-nya tuh kayak baterai ini dari 0% ke 100% balik ke 0 lagi, itu dia satu cycle. Seperti itu. Contoh, kita punya ada salah satu line up yang kita jual di Bali ini di Indonesia, ada BYD M6 tipe superior, itu jarak tempuhnya bisa nempuh jarak 530 km dalam satu kali charge 100%. Kalau ibaratnya dikali ke 3000 tadi yang saya bilang tadi 3000 cycle itu udah lebih dari 1 juta kilometer. Sedangkan sama saya pakai ya berkendara kayak nggak pernah juga sampai, lihat mobil sampai kilometer sampai 1 juta seperti itu. Baru 50.000 udah dijual, Pak. Betul. Nah, terus kalau amit-amit, gimana kalau sometimes baterainya ini bermasalah? Iya. Baterai ini kan kita ada garansi juga selama 8 tahun. Ketika SOH-nya atau baterai health-nya ini turun di bawah 70%, yang artinya contoh nyentuh 69%, itu kita pasti garansi kita ganti baru baterainya. Seperti itu. Tapi selama ini belum ada yang seperti itu. Iya. Kayak gitu. Baru-baru ini kan Pak, Bali mengalami musibah ya, kita semua berduka dan turut prihatin. Nah, tentu ada kejadian yang juga secara langsung terjadi mungkin terhadap mobil BYD. Betul. Kalau kami boleh bercerita sedikit, kebetulan kami adalah salah satu korban, tapi hanya salah satu unit test car kami sempat terdampak, itu terkena banjir di daerah Batu Bulan, di mana mobil itu sempat terendam air dari pagi sekitar jam 5, dan kita baru bisa evakuasi, ambil dari lokasi itu jam 8 malam. Jadi mungkin dia sekitar hampir 8 jam terekspos di banjir. Untuk mobil ini posisi sekarang sudah bisa hampir pulih 100%, sudah bisa kita gunakan kembali tanpa ada kerusakan yang major. Karena balik lagi, keunggulan dari mobil listrik, terutama BYD, semua kelistrikan kita itu sudah tersertifikasi waterproof IP167, sehingga di saat terjadi banjir, antara baterai dan sambungannya semua itu aman. Seperti itu. Iya. Dan prosesnya mungkin berapa lama itu sampai pulih kembali? Proses yang lama itu, jujur Bang Ojan, menjemur interior agar kering kembali. Karena air masih sampai ke interior, kurang lebih itu membutuhkan waktu, karena kami sangat bergantung dengan matahari, itu membutuhkan waktu hampir 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi secara fungsional setelah 2 minggu itu sudah kembali normal? Pulih. Normal semua. Kalau itu berbiaya berapa Pak? Kalau semuanya itu harus diklaim gitu loh untuk diservis dalam kondisi seperti itu Pak? Dari pengalaman yang kami dapat, pastinya yang mahal itu di pengerjaan interior dan detailing. Karena kalau kami melihat evidence ya, bukti mobil yang terkena banjir itu, lumpur itu masuk sampai ke sela-sela bodi. Dan itu membutuhkan tenaga skill ahli ya. Jadi kita pun pengerjaannya itu dikerjakan oleh vendor. Itu yang penting. Dan kedua adalah kita melakukan proses pengeringan, mengecek semua kabel. Nah, untuk biaya seperti apa, kami juga menangani mobil lain yang sedang terkena banjir. Kami sedang melakukan estimasi, karena mobil ini lebih parah dari posisi kami. Mobil itu tenggelam sampai ke atap. Nah, di sini kita lagi berhitung. Tapi yang jelas, untuk Semeton Bali yang terdampak, pertama kami ucapkan pasti ikut turut prihatin. Dan kita juga di sini pasti akan memberikan angka-angka yang terbaik. Seperti itu. Mana Pak yang paling di Bali itu yang paling laris gitu loh Pak? Nyimak Bali itu unik Pak. Karena kita sangat terkonsentrasi industrinya tuh di pariwisata. Itu yang pertama. Kedua, secara cultural, secara budaya, orang Bali ini keluarganya besar. Selain keluarga besar, di saat kita punya upacara, kita juga membutuhkan mobil yang memiliki kapasitas besar. Sebagai contoh, kita mendak peranda atau menjemput pendeta, paling nggak butuh mobil yang 7-seater. Jadi, best selling kita sekarang di Bali itu adalah BYD M6 Superior 7-seat, Pak. Kelebihannya pertama, seperti tadi, Pak Reza sudah sebutkan, kita memiliki range 500 kilo lebih, di mana itu lebih dari cukup kalau cuma dipakai nginderin Pulau Bali, Pak.
Kalau kita muterin Pulau Bali itu nggak sampai 500 kilo, itu yang pertama. Terus kita juga dengan 7 penumpang, fasilitinya juga canggih, dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System. Terus juga kita ada versi mewahnya, panoramik, jadi kita bisa menikmati bulan dan bintang selama perjalanan. Apalagi di Bali ya, Betul. enak lah. Dan salah satu features yang menarik yang sangat sesuai untuk iklim Bali adalah cooling seat, Pak, di posisi driver di dan penumpang ini, depan. di M6 ada? Sudah ada. Jadi entry level minibus kita harga 400 jutaan, 441 tepatnya Tribuners ya. Sudah dapat Harga ADAS. Bali nih ya? Harga Bali sudah dapat ADAS, airbag-nya total ada 4. Terus kita punya panoramic sunroof, kita punya cooling seat, electric seat, joknya juga sudah kulit, power back door, jadi sangat lengkap dan mewah. Oke, berarti mobil yang menjadi unggulan dan andalannya tetap M6 ya. Primadonanya sementara masih M6. Masih M6 ya, karena sesuai dengan kebutuhan Orang kita di Bali. Kalau mengenai topografi wilayah seperti apa ya Pak ya? Kan jalanan di Bali kan ada yang kecil-kecil, kemudian tiba-tiba sudah naik ke bukit, gunung gitu loh Pak. Itu Betul. paling cocok, M6 masih tetap sesuai Pak? M6 sudah disesuaikan, jadi dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Terus proporsional body dengan 7 penumpang, dia tidak lebih besar daripada brand Innova, tapi dengan kabin yang cukup lapang, sama lapangnya, seperti itu. Dan saya pribadi, dari pengalaman ya Tribuners, mungkin nanti kalau Tribuners ingin nyoba, kita dengan senang hati akan mendemokan. Ya. Bali sekarang ini macet, Ya. Mas Bang Bliojan ya. Jadi Bali itu bukan jarak tempuh, tapi waktu tempuh. Nah, dengan adanya ADAS, itu ada salah satu features yang Gus D paling suka. Ada namanya Intelligent Cruise Control, Bang Ojan. Di mana dengan Intelligent Cruise Control ini, mobil BYD itu bisa ngegas, ngerem sendiri pada saat jalan macet tanpa perlu kita atur. Dari 0 km atau? Yes. Dari betul-betul kalau macet diem bisa jalan, Yes. jalan lagi gitu ya. Bisa istirahatin kaki jadinya. Jadi kita di saat macet bisa lebih rileks, tidak terlalu stres. Dan ditunjang juga infotainment kita, layarnya udah gede Pak. Malahan ada opsional. Kalau beliau jangan suka karaoke, kita ada jual mic yang terpisah, sehingga bisa karaoke dalam mobil. Oh gitu. Yes, itu fakta uniknya. Oh, bisa dari jadi BYD. bisnis baru tuh kalau gitu. Bisa jadi bisnis baru. Atau beliau jangan podcastnya pindah di dalam M6 misalnya Oh, nanti. boleh juga ya. Itu boleh kita coba nanti diatur tuh, Gus. Nah, mengenai chargeran nih. Ya, dan ya sekarang kan karena sudah mulai kebutuhannya mobil listrik, tentu bicara tentang pengisian baterai gitu loh. Bagaimana Bapak-bapak melihat ini di Bali khususnya? Oke, saya serahkan ke Bang Reza nih. Kalau soal dari chargeran, itu kita ada banyak metode ya untuk ngecas si mobil BYD ini sendiri. Dari kami sendiri sudah menyediakan setiap pembelian itu pasti include udah namanya portable charging. Nah, portable charging itu dia daya 2,2 kWh. Itu bisa dipakai di rumahnya sendiri. Ya, jadi tinggal ngecas, tinggal colok aja. Ya. Atau kami juga ngasih opsi, kita juga melayani konsumen yang mau mungkin tambah maksudnya upgrade chargingnya itu dengan daya 7.700 gitu, itu pasti bisa lebih cepat juga. Nah, terus ada yang lebih cepat lagi, ada SPKLU biasa menyediakan itu listrik yang dayanya lumayan besar, dari 25 kWh sampai 50 kWh. Bahkan ada juga di daerah Bali ini sampai di 250 kWh, ada daerah Nusa Dua itu ada. Nah, kalau untuk ya kan para wisatawan ini menggunakan mobil BYD keluar kota gitu, seperti ke Singaraja atau sampai ke Negara gitu, apakah tersedia secara baik di sana Pak? Oke, mungkin Gus yang jawab. Sebelum jawab mengenai ke luar area ya Pak, kalau kita bicara Denpasar dan Bandung sekarang, charging itu bukan hanya dari PLN. Jadi sudah ada pemain-pemain swasta yang ikut berinvestasi, membuka bisnis charging ya. Sebagai contoh, kalau Tribuners nanti main ke Beach Walk, itu sudah ada dari Voltron,
Jadi pas pintu masuk ke kanan, di sebelah kiri ada parkir khusus yang dekat dengan pintu masuk juga. Jadi sambil nonton, sambil shopping, bisa sambil ngecas. Di sentro malah lebih banyak lagi. Sentro terakhir saya lihat itu ada kurang lebih ada 6 titik. Ada di depannya Sogo, ada di depan pintu masuk. Jadi di Bali untuk charging itu, terutama Denpasar dan Badung itu sudah sangat banyak, ada di mana-mana. Nah, kalau di luar kota Denpasar dan Badung seperti apa? Itu sudah mulai banyak juga dari PLN. Dan yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah mencari kantor PLN terdekat. Karena kantor PLN terdekat pasti ada PLN, pasti ada. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga di BYD secara infotainment kita sudah built-in GPS yang independen. Jadi Tribuners itu tidak perlu terkoneksi dengan HP. Misalnya HP lowbat juga tidak bisa buka Google Map. Cukup lihat dari GPS kita, mapnya kita. Di situ sudah secara otomatis kalau kita ngeklik tombol charging, dia akan mengarahkan ke charging terdekat. Oh, itu koneksinya pakai apa ya Pak? Yang built-in di mobil tuh? Kita nyebutnya Internet of Vehicle, IOV Pak. Jadi dia juga punya SIM card-nya sendiri yang menggunakan data yang juga mengakses lokasi mobil. Dan juga nanti kalau kita sudah beli BYD, kita ada namanya BYD App. Kita juga bisa ngantur mobil itu dari HP. Oke, jadi artinya tanpa kunci, tanpa kunci. Dan yang paling penting, yang salah satu kecanggihan dari BYD yang setahu kita ya, di kompetitor kita di Indonesia belum banyak yang masukin. Kalau Internet of Vehicle, berapa brand sudah pakai, kita sudah one step ahead lagi, kita sudah menggunakan digital key Pak. Jadi kita ada NFC card, hanya dengan kartu NFC yang dimana bisa masuk ke dompet. Kalau dulu mungkin kita ada joke, kunci mobil masuk ke dompet, ini sudah terrealisasi, sudah ada. Dan kita juga sudah mengutilize Apple Wallet. Jadi kunci digital itu kita masukkan ke Apple Wallet. Entah kita pakai Apple HP atau dengan digital watch, iWatch, kita tinggal tap, mobil itu akan terbuka dan bisa kita pakai. Ini kan harga bersaing nih mobil-mobil listrik nih. Ya, gimana Pak? Kalau Bapak melihat harga-harga BYD berbanding dengan mobil-mobil yang ada sekarang. Beli Ojan itu menarik. Karena barusan kita bahas adalah BYD. 90% mobil itu kita bikin sendiri. Itulah secret recipe atau resep rahasia BYD sehingga bisa men-leading sekarang. Baik dari penjualan, teknologi, dan juga dari harga. Nah, BYD sendiri kita jamin, Tribuners ya, untuk harga BYD yang ada di Indonesia sekarang ini adalah harga yang terbaik buat consumer. Karena boleh dicek, boleh dicoba, dikomparasi. Sebagai contoh, Atto-One kami yang versi dynamic, range 300 kilo, itu harganya hanya di 203 juta. Dimana pada saat launching kemarin, sempat ada yang kebakaran jenggot Mbak Bliojan. Sehingga sampai mendiskon besar-besaran produknya. Kaget kali ini. Kaget. Ya. Nah, terkait sama harga tadi, kalau kita bicara tentang harga unitnya sendiri, nah ini banyak juga yang ingin tahu Semeton Tribuners terkait dengan servisnya, Pak. Karena kan takutnya ini mobil canggih, keren gitu kan, wah servisnya mahal. Nah, saya serahkan ke Bang Reza nih, selaku teknikal kami. Oke, biasanya kalau mobil-mobil mahal kan ujung-ujungnya nanti maintenance-nya kan butuh cost ekstra juga kan. Nah ini BYD bertolak belakang tuh sama yang itu. Jadi kayak contoh BYD, aku ambil contoh si M6 ini. M6 ini dia untuk biaya perawatannya itu selama 4 tahun cuma ngabisin itu estimasi di 4,8 juta. 4 tahun. Bukan untuk satu kali servisnya ya, tapi 4 tahun. 4 juta 800. Sama kayak servis motor ya kita. Iya, karena kan balik lagi mobil listrik kita nggak ada banyak yang harus kita ganti. Entah itu kayak biasa mungkin kita ganti busi, ini udah nggak ada busi. Ya kan, terus ada biasa misalnya bersihin klep, ini udah nggak ada klep di mobil listrik. Gitu. Jadi mobil listrik ini emang bener-bener buat efisiensi banget, mulai dari tadi aku bilang listriknya juga murah kan. Itu kalau ngecas di rumah tuh per kWh-nya dia cuma 1.500 loh. Dan 1 kWh-nya itu dia bisa nempuh jarak antara 6 sampai 9 kilometer. Gitu. 1.500. Atau kalau ngecas di SPKLU itu
Dia harganya sekitar 2.500 per kWh. Seperti itu. Tapi kalau ada yang mau datang ke BYD Harmoni Ngurah Rai, katanya punya chargeran juga. Punya dong, gitu. Dan itu bisa kita kasih free ya. Tapi ada term and condition-nya. Oke. Biar lebih jelasnya nanti bisa semua orang ngantri lagi ke sana. Betul. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau servis tadi ini harga sudah murah, ya kan? Kemudian spare part juga. Tentu kemudahannya untuk mendapatkan barangnya mudah ya Pak ya? Pastinya Pak. Jadi di saat beliau Jan, mungkin nanti kita undang mampir ke dealer untuk bisa melihat secara langsung fisik dealer kami dan kelengkapan dealer kami. Kami pada saat membuka dealer pertama kali, kita juga ada namanya minimum essential part stock Pak. Jadi itu untuk part-part tertentu yang memang fast moving, kita sangat siap, kita ready sekali. Dan berani di sini Tribuners, Gus dia tambahin sedikit ya. Untuk bengkel kami itu sudah EV certified workshop. Yang dimaksud EV certified adalah untuk penanganan baterai Pak. Itu tidak bisa sembarangan karena baterai itu termasuk hazardous material. Mereka memiliki kandungan listrik tegangan tinggi, di mana kalau penanganan yang tidak tepat itu bisa membahayakan. Kedua, memang masih tetap ada di saat dia terjadi kerusakan itu, resiko terbakar itu ada. Dan terakhir, dia bobotnya berat Pak, baterai. Jadi, di saat kita membilang bengkel kita EV certified, kita memiliki tools khusus untuk penanganan baterai tersebut. Sebagai contoh, untuk melepas baterai, kita punya forklift khusus Pak, mini, yang untuk mengangkat baterai dan memindahkan. Kita memiliki area khusus mengkontaminasi baterai ini jika terjadi problem, biar tidak kemana-mana. Kita juga memiliki alat pemadam khusus baterai lithium. Dan yang terakhir lagi, kita juga memiliki portable kolam. Jadi kita memiliki kolam kecil yang bisa kita expand. Jadi kalau kita simpan itu kecil sekali bentuknya, dilengkapi pompa. Jadi di saat terjadi masalah dengan baterai, kita bisa langsung submerge atau cemplungkan baterai itu ke kolam itu. Sedemikian safety-nya ya. Betul. Untuk menjaga semua kemungkinan ya. Betul. Nah kalau servis tadi Pak Reza, apakah ada servis di luar bengkel itu? Oke, mungkin saya yang jawab, mungkin Reza belum tahu. Untuk saat ini kami belum beliau Jan, tapi dengan nanti bertambahnya populasi, kita juga akan menyiapkan pastinya home service, dan juga kita juga akan menyiapkan mobile service. Karena secara nasional BYD di Indonesia juga sudah memiliki armadanya yang bisa nanti akan disuplai ke Bali, karena mereka harus melihat jumlah populasi seperti itu, di mana dia tidak hanya memberikan pelayanan servis, tapi juga bisa membantu di saat mobil BYD kita kehabisan baterai Pak. Jadi dia memiliki sistem charging portable yang bisa mendatangi mobil di saat ada kehabisan baterai di jalan. Siapa tahu pas lagi pakai lupa charging, dan pas habis di jalan nanti ada mobile service yang bantu ngecas. Lumayan lah ya. Betul. Kalau di jalan kenapa-kenapa lebih aman lah. Betul. Ya. Sementara ini untuk Tribuners mungkin bertanya-tanya, kalau sekarang belum ada, apa yang akan dilakukan oleh BYD? BYD akan memberikan towing gratis ke charging terdekat Pak. Towing gratis ke charging terdekat? Ya, selama masa garansinya. Seperti itu. Jadi Tribuners pakai BYD, lupa ngecas, habis baterai mogok di jalan, kita akan gendong bawa ke charger terdekat. Wah. Seperti itu. Jadi ini dengan membeli mobil yang canggih, dengan semua fasilitas servis yang memadai, termasuk juga harga murah, dan kalau ada apa-apa di jalan, kami siap membantu. Wah. Jadi semuanya peace of mind. Lebih tenang beli BYD di Harmoni Ngurah Rai. Worry free. Hah? Worry free, betul. Worry free ya. Yes. Iya. Baik. Nah, ini tadi sudah sedemikian banyak yang kita bahas. Karena ada satu yang menurut banyak pihak itu jadi pertanyaan juga Pak. Sebetulnya baterai BYD ini itu berapa lama masa garansinya? Ya kan? Terus kemudian ada yang mengkhawatirkan harga baterai itu bisa katanya separuh harga mobil gitu loh, atau gimana itu Pak? Oke, mungkin Bang Reza bisa bantu Bang.
Oke, tadi pertanyaannya soal si baterai ini ya. Iya. Bisa bertahan berapa lama? Iya. Itu ya. Betul. Satu itu. Ya, yang kedua, kalau Harga. terjadi kerusakan sama baterai tersebut, kan banyak di masyarakat itu kekhawatiran sekarang untuk membeli unit EV, itu salah satunya adalah ya desas-desusnya seperti itu. Oke, terus kalau dari baterainya sendiri, tadi sempat aku bilang juga kan si blade baterai ini dia udah banyak uji tesnya, kayak mulai dari nail penetration yang ditusuk no effect seperti itu, terus kayak di lindas baterainya ini sama truk 50 ton dia juga nggak berubah bentuk, dan ketika baterai yang dilindas 50 ton ini dipasang lagi, mobil yang dipasangin baterai yang habis dilindas itu pun bisa langsung jalan lagi. Artinya Kita tetap berfungsi walaupun tetap berfungsi. sebetulnya ya kalau terjadi sesuatu dan harus mengganti itu baterai, berapa kira-kira estimasi saja? Oke, mungkin saya yang jawab, beliau Jan. Untuk estimasi memang sesuai dengan apa yang Tribuners baca di media sekarang, itu range harga baterai kita itu sekitar 30-40% dari harga mobil. Jadi kalau kita bicara M6 yang 400 juta, itu range baterai kita mungkin akan main di 120 sampai ke 160 juta. Tapi itu sangat jarang terjadi, seperti yang Pak Reza tadi bilang. Buktinya banjir tadi aja betul. masih aman ya. Betul. Nah, Oke. tapi satu hal yang kami garis bawah di sini adalah baterai ini adalah produk teknologi. Mungkin teman-teman bisa melihat di awal Tribuners tahu HP sama-sama pakai baterai lithium. Untuk seri yang sama, tiap tahun mengalami penurunan, betul nggak ya? Apalagi di saat keluar model yang baru, lebih canggih dan teknologi mungkin baterai lebih besar, segala macam. Harga baterai kan include di harga mobil juga, itu mengalami penurunan. Itu yang kita sebut sebagai product of technology. Dan kami yakin dari BYD dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat di saat dunia sekarang sudah menggunakan AI segala macam, harga baterai ini ke depan pasti akan lebih murah. Seperti itu. Dan tentunya kalau kita bicara secara industrial, semakin banyak populasi pasti juga akan menekan cost production sehingga menghasilkan produk yang lebih murah lagi. Jadi buat Tribuners, untuk mobil listrik kuncinya cuma satu, beliau Jan. Itu adalah efisiensi. Seperti yang tadi Bang Reza udah sebutin, dari perawatan kita sudah sangat murah sekali. 5 juta, 4,8 untuk 4 tahun untuk seri M6. Untuk bahan bakar hanya 1.500 per kWh, di mana bisa menempuh sampai dengan 9 kilo. Pajak hanya 143.000. Banyaknya ya. Betul. Dan ditunjang teknologi canggih, keamanan canggih, infotainment juga canggih. Jadi kalau Tribuners pakai Google, Apple, Android, dia support Android Auto wireless, Apple CarPlay juga wireless. Jadi nggak perlu berpikir panjang, nggak perlu ragu. Gunakan kendaraan listrik, dan pastinya kendaraan listrik dari BYD, di mana lebih ramah lingkungan, dan pastinya sesuai dengan visi misi BYD, Bapak. Kita ingin mendinginkan bumi 1 derajat Celcius. Caranya gimana? Mungkin orang lain menanam pohon. Kalau BYD adalah kita menggunakan kendaraan berbasis listrik di mana tidak menghasilkan emisi karbon. Seperti itu kurang lebih, beliau Jan. Luar biasa Semeton Tribuners, hari ini kita sangat beruntung sekali karena hal-hal yang selama ini juga menjadi pertanyaan halayak ramai tentang mobil listrik itu terjawab dengan kehadiran Bapak-bapak di studio Tribun Bali. Terima kasih untuk kehadirannya di studio kami. Semoga hal ini bisa mencerahkan dan lebih meyakinkan lagi kepada Semeton Tribuners agar tidak ragu lagi menggunakan mobil EV, khususnya BYD. Dan kalau mau beli, jangan lupa datang ke Harmoni Ngurah Rai. Di Bebas Ngurah Rai. Kita tutup dengan Pramasanti. Santi.